أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحنجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من القرام والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللهود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبتت ذرء وأوراق عود. وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini izinkanlah saya Sholatul Khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus meninggalkan seluruh larangannya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan lebih dari 50 kali kata bertakwalah kepada Allah dalam berbagai bentuknya. Hal ini menunjukkan Allah ingin mengajarkan kepada kita, Allah ingin memberitahukan kepada kita betapa pentingnya takwa dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak mungkin bahagia, apakah bahagia di dunia, terlebih di akhirat tanpa ada takwa dalam diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa, bermunajat semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan keimanan dalam diri kita, menerima segala amal ibadah kita. Langkah kaki kita ke masjid ini dihitung ibadah, bahkan langkah kaki kita dari rumah, baik untuk tujuan menuntut ilmu seperti yang adik-adik lakukan saat ini, ataupun yang mencari nafkah, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga tidak pernah lupa sebelum tidur kita berdoa kepada Allah agar tidur kita pun mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tetap istiqomah mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul mengatakan wa ma buistu illa liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Maka akhlak itu teruslah kita perbaiki. Bagaimana akhlak di masjid, bagaimana akhlak ketika kita mendengar khutbah. Tidak ada suara, karena ketika kita bersuara maka khutbah adalah bahagian dari rukun sholat, maka sholat kita sudah dikategorikan batal. Kemudian kita juga tentunya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan kita
tidak memanggil kita kecuali kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama adik-adik generasi penerus bangsa, saat ini kita sudah masuk momentum, kita menyebutnya sederhana sebagai bulan haji. Kita menyaksikan para duyufur rahman. Mungkin salah satu orang tua kita ada yang akan berangkat haji atau sudah berada di Mekah. Ini memang bulan-bulan haji. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Bulan Syawal, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah. Faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bagi mereka yang di sana tidak boleh berkata jelek, busuk, tidak boleh bertengkar. Kita yang ada di sini juga punya ibadah yang tak kalah juga pahalanya nanti. Insyaallah 10 Dzulhijjah akan bertepatan dengan tanggal 17 Juni. Itu kalau tidak salah pada hari Senin. Maka itu hari raya Idul Adha. Dan sebelumnya 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk puasa Arafah. Jadi adik-adik niatkan dari sekarang untuk pada hari Ahad di tanggal 16 Juni untuk berpuasa Arafah. Ketika jamaah haji yang berada di Makkahul Mukarramah sedang berkumpul di Arafah, Al-Hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Jadi ketika berkumpul di sana, umat Islam sedunia berpuasa, termasuk di Indonesia. Kita puasa Arafah. Dan itu pahalanya luar biasa. Setelah itu pada esok harinya tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13, kita disunahkan untuk menyembelih binatang kurban. Saudaraku, tidak ada ibadah yang terbaik pada hari itu kecuali menumpahkan darah kurban. Khatib ulangi, tidak ada ibadah yang terbaik saat tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik selain menumpahkan ibadah kurban. Jadi hilangkan persepsi lebih bagus uang ini kita sedekahkan daripada kita kurbankan. Hukum kurban itu sunnah muakkad. Fasalli lirabbika wanhar. Salat kita kemudian berkurbanlah demi Allah Subhanahu wa taala. Kurban tentunya yang terbaik. Kalau mau diterima kurban kita, berikan yang terbaik yang kita punya. Dulu anak Nabi Adam itu disuruh berkurban, Qabil dan Habil. Qabil itu berkurban ternaknya yang kurus. Mana udah kurbannya kurus-kurus aja lah untuk dikasih. Sedangkan Habil mengkurbankan tumbuhan, tanaman-tanaman yang begitu luar biasa, yang segar. Dan akhirnya Allah menerima kurbannya Habil yang memberikan yang terbaik. Karena sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Jadi saudaraku, kalau kita mau berkurban, berikan yang terbaik yang bisa kita punya. Kalau dalam keluarga kita hanya sanggup satu bagian, maka berkurbanlah atas nama kepala keluarga, dan itu sudah memadai. Kurban ini dilakukan setiap tahun. Bukan kalau tahun ini kita sudah berkurban, tahun depan
kita berikan kepada keluarga yang lain. Tidak, tetapi tetap kepala keluarga lah yang berkurban setiap tahun apabila kita hanya mampu berkurban satu. Tapi kalau kita mampu berkurban lebih dari satu, maka istri kita, anak-anak kita, semua keluarga kita ikutlah berkurban. Karena Allah melalui Rasulnya mengatakan, man lahu sa'atan, barang siapa yang mampu, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepnya begini saudaraku, harta yang kita punya ini adalah pemberian Allah. Allah hanya minta sedikit saja. Makanya sabdanya, man lahu sa'atan, barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, falam yudhi, tapi dia tidak mau berkurban, fala yuqarribanna musallana, kata Rasul, jangan dekati kami. Kata Rasul, engkau bukan umatku. Ini raya kurban ini menunjukkan apakah kita umat Nabi Muhammad atau tidak. Jadi kalau di keluarga kita yang kita anggap mampu tapi tak ada yang berkurban, hati-hati. Rasul mengatakan kita bukan umatnya. Fala yuqarribanna musalla. Kita enggak diakui oleh Rasul. Tetapi saudaraku, ketika kita memang tak mampu berkurban, enggak usah kecil hati. Ketika Rasul berkurban, Rasul sudah niatkan, ini kurban untukku dan untuk keluargaku. Kemudian Rasul juga berkurban satu lagi, kibas yang besar, ini kurban untuk umatku yang tak bisa berkurban. Jadi kalau orang miskin, kurbannya sudah diwakilkan oleh Rasulullah dan pasti diterima. Bagi kita yang nggak sanggup, tak usah kecil hati. Tapi bagi kita yang sanggup, hati-hati. Ini merupakan kewajiban kita walaupun hukumnya sunnah muakkad. Toh kurban tidak untuk Allah, sebagaimana firman Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya Allah tidak menerima, la yanalallahu, Allah tidak menerima dagingnya. Dagingnya kita makan bersama. Wala dima'uha, darahnya jatuh ke tanah. Allah hanya ingin tahu kita taat atau tidak. Walakin yanalu taqwa minkum. Sesungguhnya yang Allah terima adalah ketakwaan kita. Ketika disuruh berkurban, kita berkurban dengan yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan salah satu wujud iman kita kepada Allah adalah menjalankan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan juga bagi kita yang mampu, yang diberikan sa'ah, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkurbanlah dengan yang terbaik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan ketakwaan, karena Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan selalu ada jalan keluar, dan Allah berikan rezeki. Bahkan di firman Allah lain, apabila kita ramai-ramai bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalau kita ramai-ramai satu kampung bertakwa, beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah akan bukakan keberkahan rezeki dari langit dan dari bumi.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.